selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran sejarah Indonesia dengan babnya yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mengatasi disintegrasi bangsa. Nah, disintegrasi bangsa itu pernah kita ketahui pengertiannya waktu kita di kelas 11, di mana kalian pernah mendapatkan yaitu sebuah perpecahan. Di Indonesia pernah mengalami proses disintegrasi yang terbagi dalam 3 tahap. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita saksikan melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih tetap mau menonton channel The Guru Sejarah ini. Terima kasih untuk buang-buang kuotanya. Nah teman-teman, video yang kalian tonton sekarang ini adalah video tentang pengangkatan jenazah dari pahlawan-pahlawan revolusi di peristiwa 30 September 1965. Nah, peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, dan itu pun berkaitan dengan materi yang akan saya bahas hari ini. Jadi, yang saya akan bahas hari ini adalah tentang bagaimana sih negara Indonesia menghadapi perjuangan-perjuangan atau pemberontakan-pemberontakan, ya, perjuangan memisahkan diri dari Indonesia atau pemberontakan. Baik semuanya teman-teman, selamat menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, kita mulai ya pelajarannya. Nih, judulnya adalah tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ada 3 nih perjuangannya, kebagi 3. Pertama adalah perjuangan melawan separatisme yang karena ideologi. Yang kedua adalah kita melawan separatisme karena kepentingan. Dan yang ketiga ada separatisme karena sistem pemerintahan. Nah, ini ada 3 ya. Nah, kemudian setiap bagiannya itu kebagi-bagi lagi. Nah, yang pertama, separatisme karena ideologi. Separatisme karena ideologi di Indonesia pernah terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Kedua ada lagi pemberontakan DITII atau pemberontakan DITI ya, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa 30 September 1965. Peristiwa yang sampai sekarang masih misteri siapa yang salah, siapa dalangnya. Nah, pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. PKI Madiun 1948 dilatar belakangi oleh apa? Oleh karena adanya program rekonstruksi dan nasionalisasi dari angkatan perang yang dibuat oleh Kabinet Muhammad Hatta, yang akhirnya membuat kader-kader komunis di tentara atau TNI ini menjadi berkurang. Jadi si PKI akhirnya baper, orang-orang komunis itu baper gara-gara orang-orangnya dia banyak yang gak jadi tentara lagi, seperti itu. Nah, kapan kejadiannya? Itu tanggal 18 September 1948. Tujuannya apa tuh? Tujuannya tuh adalah untuk mendirikan sebuah negara baru, namanya adalah Negara Republik Soviet Indonesia. Ya. Nah, siapa sih yang bapernya tuh? Siapa pemimpin-pemimpin yang bapernya itu? Nah, nubara pernah karena ada yang pertama si Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia yang kedua. Dia bikin FDR. Setelah dia digulingkan dari jabatannya, dia bikin FDR, Front Demokrasi Rakyat. Kemudian juga ada Musso, dia VKI ya, Partai Komunis Indonesia, PKI, seperti itu. Nah, bagaimana nih para pemberontakan ini akhirnya sama pemerintah kita? Apakah pemerintah kita diam saja? Tidak. Pemerintah kita melakukan upaya penumpasan. Upaya penumpasannya dilakukan dengan sebuah operasi militer bernama Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh ada namanya Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau yang dikenal juga dengan DITI atau juga yang dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia.
Nah, si DITI ini ada rumusnya nih, biar kita cepat hafal. Bukan hafal sih ya, sejarah mah susah dihafal memang, tapi ya biar cepat dimengerti lah. Nah, rumusnya itu adalah Kak, kamu dihajar. Nah, jadi si Kak kamu dihajar ini apa? Nah, juga ini saya jadiin tabel lah ya. Who atau where itu maksudnya adalah siapa orangnya yang dari DITI, when itu kapan, why itu kenapa bisa terjadi atau latar belakangnya, dan bagaimana akhirnya atau penumpasannya. Pertama, Kak duluan ya itu. Kak nomor 1 itu adalah Kartosuryo. Dia di mana? Dia di Jawa Barat. Dan dialah yang pertama kali melakukan ini semua. Kapan terjadinya? Kartosuryo mendeklarasikan negara Islam Indonesia itu pada tanggal 7 Agustus 1949. Kenapa? Karena si Kartosuryonya itu tidak puas atas perjanjian Renville. Ya. Karena pasukannya dia ada namanya Fisabilillah sama Hizbullah diharuskan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena sesuai dengan perjanjian Renville itu dia nggak puas, dia lebih memilih untuk memberontak dan mendirikan negara sendiri. Namanya adalah Negara Islam Indonesia. Dan bagaimana cara penumpasannya? Itu ditumpas oleh operasi militer bernama Baratayuda dan juga taktiknya adalah taktik pagar betis. Dan akhirnya Kartosuryo tertangkap dan dieksekusi mati di Pulau Ubi, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Selanjutnya nomor 2 ada Amir Patah di Jawa Tengah. Amir Patah di Jawa Tengah, dia melakukan aksinya pada tanggal 23 Agustus 1949. Gara-gara apa ya? Dia sama saja, dia punya ideologi yang sama, yaitu ingin mendirikan negara Islam antara Amir dan Kartosuryo gitu kan. Nah, kemudian si Amir Patah ini juga dia punya geng namanya Merapi Merbabu Kompleks. Selanjutnya bagaimana ditumpas? Si Amir Patah ini ditumpas dengan cara operasi militer bernama Gerakan Benteng Negara. Itu Amir Patah. Nah, kemudian setelah Amir Patah ada kamu. Kamu itu bukan bukan kamu ST12 ya, tapi kamunya Kahar Muzakar dari Makassar. Si Kahar Muzakar dari Makassar ini dia melakukannya di Makassar pada tanggal 7 Agustus 1953. Gara-garanya apa? Gara-gara dia punya geng nih namanya ya, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Dia ingin masuk APRIS, tapi kan kalau mau masuk tentara itu harus diseleksi dulu. Nah, beberapa kelompoknya ada yang nggak bisa masuk dari KGSS ini. Dia kecewa, dia lebih memilih pasukannya itu masuk ke Tentara Islam Indonesia NII di bawah Kartosuryo. Selanjutnya ada operasi militer tumpas untuk menumpas Kahar Muzakar. Seperti itu. Nah, setelah Kahar Muzakar, aya nu kaopat D. Daud Bereh di Aceh. Daud Bereh dari Aceh. Si Daud Bereh dari Aceh kapan dia melakukan pemberontakannya? Adalah 20 September 1953. Gara-garanya apa? Ini beda sendiri, bukan mau ingin masuk tentara atau apa. Dia gara-garanya si Aceh ini diturunkan statusnya, yang asalnya provinsi dijanjiin sama Presiden Soekarno, dia jadi karesidenan doang di bawah Sumatera Utara. Nggak puas Aceh, apalagi kan Aceh sebenarnya wilayah yang sangat membantu sekali ya kepada Indonesia. Nah, kemudian setelah itu Aceh melakukan pemberontakan, ditumpasnya. Ternyata ini beda sekali dengan yang lain. Dia nggak pakai operasi militer, tapi pakai namanya MKRA atau Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Jadi diomongin baik-baik, dimusyawarahkan, pada akhirnya disepakati Aceh jadi provinsi lagi dan tidak berlanjutlah Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Aceh. Terakhir ada I Hajar. Siapa I Hajar? I Hajar adalah Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan. Dia melakukan pemberontakan sekitar Oktober tahun 1950. Gara-garanya itu dia tuh baper, dia tuh adalah salah satu anggota dari Angkatan Laut Republik Indonesia. Nah, ternyata Angkatan Laut Republik Indonesia yang dia masuk di situ tidak semuanya masuk APRIS. Dia kemudian membentuk sebuah geng namanya KRYT. Gengnya tuh ya sangat baper sekali ya. Namanya aja KRYT. Baper banget. Emang apa KRYT artinya? KRYT itu artinya adalah Kesatuan Rakyat yang Tertindas. KRYT itu artinya, sedih banget KRYT ya. Nah, kemudian si Kesatuan Rakyat yang Tertindas ini membuat onar di Kalimantan Selatan dan akhirnya dibasmi oleh operasi militer akhirnya yang dilakukan pada Juli 1963. Dan akhirnya setelah itu semua Darul Islam Tentara Islam Indonesia berhasil ditumpas sama pemerintah kita. Dan ya walaupun masih ada sel-selnya ya, kecil-kecilnya, tapi ya terakhir kemarin di awal bulan Agustus 2019 orang DITI pada menyerahkan diri semua dan disumpah oleh
Wiranto ya, ke menteri kita. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, tentang Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Oke, selanjutnya setelah pemberontakan di ITII, ada peristiwa 30 September 1965. Peristiwa 30 September 1965 sejatinya sampai sekarang tuh masih jadi sebuah misteri. Sampai saat ini tuh masih menjadi tanda tanya dan dianggap sebagai konspirasi. Siapakah yang salah, siapakah dalangnya, belum jelas sampai sekarang. Nah, karena belum jelas, saya pun tidak mau membahas lebih dalam ya mengenai siapa latar belakangnya, bagaimana, dan lain sebagainya. Saya mah hanya ngasih aja nih, siapa saja nih yang dikatakan sebagai dalang dari peristiwa ini, peristiwa pembunuhan jenderal-jenderal ini. Nah, ini adalah beberapa versinya ya. Pertama kata Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, yang salah adalah PKI. Kemudian ada CIA katanya yang salah nih menurut Peter Dale Scott. Kemudian juga yang ketiga adanya konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson dan Doug McAfee. Kemudian yang keempat, yang salah itu Soekarno katanya, kata Anthony Dick dan Jun Hohes. Kemudian yang kelima, ada yang salahnya Soeharto kalau kata Kolonel Abdul Latif. Kemudian kalau yang nomor 6 itu gara-gara adanya kudeta merangkap dari MPRS menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Dan nomor 7, adanya teori chaos kata John Deleake. Terus kemudian terakhir nih kata Greg Valgren, gara-gara Inggris sama Amerika Serikat ya, dia punya kepentingan di Malaysia. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan kita bahas tentang dalangnya siapa saja. Nah, sekarang nih, ada foto-foto siapa ini? Betul sekali, ini adalah foto-foto pahlawan revolusi. 7 pahlawan revolusi yang meninggal yang dimasukkan ke sebuah sumur di lubang buaya. Mereka dikenal dengan nama pahlawan revolusi. Nah, pahlawan revolusi ini ada 7 ya. Dan biar gampang hafalnya ada singkatannya nih. Singkatannya Susu Pahayani Paten. Apa itu Susu Pahayani Paten? Susu Pahayani Paten itu yang pertama. Yang pertama adalah Majen Sutoyo Siswo Miharjo. Kemudian setelah Majen Sutoyo Siswo Miharjo ada yang kedua. Yang kedua adalah Letjen Suprapto. Kemudian yang ketiga ada Pak. Siapa? Ada yang bisa tebak? Mantap sekali. Pak itu adalah Letjen S. Parman. Keren-keren dah, pinter-pinter dah. Seneng dah kalau mau bisa jauh-jauh gini. Kemudian H-nya siapa? Adalah Letjen M.T. Haryono. Yani siapa Yani? Benar, pisan nih, orang Cimahi mah pasti apal ya. Jenderal Ahmad Yani, Universitasnya aya di Cimahi dah. Keren. Jenderal Ahmad Yani. Keenam ada Majen D.I. Panjaitan. Kemudian yang ketujuh adalah Kapten Tendean. Oke, saya bahasnya segini doang lah yang tentang 30 September, nggak akan bahas lebih lanjut. Kenapa? Karena memang materinya lumayan banyak dan segini dulu aja. Kita lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, kemudian ini kita bahas tentang separatis karena kepentingan. Jadi ada gerakan-gerakan separatis nih gara-gara adanya kepentingan-kepentingan dari segelintir pihak. Apaan aja nih? Yang pertama adalah separatis karena kepentingan. Itu adalah gerakan atau pemberontakan yang dinamai APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian setelah APRA ada yang kedua nih, adalah pemberontakan dari Andi Ajis. Dan yang terakhir, yang ketiga ada RMS, Republik Maluku Selatan. Selanjutnya tadi ya ada APRA, kata saya. APRA itu apa? Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini dia melakukan pemberontakannya di Bandung nih. Dilatar belakangi oleh gara-gara kan ada orang Indonesia tuh percaya nih ya, gampang percaya sama ramalan. Nah, orang Indonesia yang percaya ramalan itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Ada nanti namanya si Westerling. Jadi, Indonesia nanti akan ada Ratu Adil loh, sesuai ramalan Jayabaya. Ayo ikut saya. Untuk mewujudkan tujuan saya, kata si Westerling, untuk mempertahankan negara Pasundan sebagai negara federal, dan juga si APRA ini harus diangkat sebagai tentara negara Pasundan. Emang kapan kejadiannya? Kejadiannya sendiri itu terjadi tanggal 23 Januari 1950 di kota Bandung. Nah, apakah Indonesia diam saja nih dengan adanya Angkatan Perang Ratu Adil ini? Tentu tidak ya. Pemimpin Angkatan Perang Ratu Adil kemudian ditangkap-tangkapi. Ada si Raymond Westerling dan juga Sultan Hamid II tangkapin. Tapi sayangnya si Raymond Westerling dia berhasil kabur dari tahanan. Seperti itu. Kemudian dia ke Singapura, dari Singapura di Belanda. Pas ke Belanda dia disambut bak pahlawan di sananya. Songong banget lah si Raymond Westerling.
Nah, kemudian penumpasannya kumaha ya si APRA teh. APRA tadi ditumpasnya ya pasti dengan operasi militer. Operasi militer dengan namanya ada operasi militer aja sih, nggak ada namanya. Nah, yang dilaksanakannya pada tahun 1950-an juga, sebenarnya nggak lama langsung ditangani si APRA ini. Kejahatannya gampang ditumpas. Selanjutnya ada pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis. Tapi ingat ya, Andi Ajisnya bukan sendirian si Andi Ajis doang yang melakukan pemberontakan. Ini dia dibantu juga sama anak buahnya. Nah, si Andi Ajis mengapa melakukan pemberontakan? Karena dia menolak kedatangannya dari APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dari unsur Tentara Nasional Indonesia. Karena si Andi Ajis ini dia bukan TNI, dia dulunya adalah KNIL atau Tentara Nasional Hindia Belanda. Jadi bukan tentara Indonesia. Tujuan si Andi Ajis ini apa? Dia tuh ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Dia ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Emang kapan kejadiannya si Andi Ajis? Si Andi Ajis dia melakukan pemberontakan itu pada sekitar bulan Maret sampai bulan April tahun 1950-an. Nah, di mana sih melakukan pemberontakannya si Andi Ajis? Dia di Makassar ya, melakukan pemberontakannya ini di Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Makassar. Nah, pemimpinnya ya tidak lain tidak bukan ya Andi Ajis ya. Ngapain gue tulis lagi tadi ya. Nah, dia di Makassar di Sulawesi Selatan si Andi Ajis ini, kemudian ya, akhirnya Andi Ajis pun pemberontakannya berhasil ditumpas dengan penumpasan dilakukan oleh ada namanya Kolonel Alex Everett Kawilarang. Dia keren banget nih, tentara yang banyak membasmi atau menumpas pemberontakan seperti itu ya, Alex Everett Kawilarang. Dan keren, dia katanya pernah juga menampar Soeharto, Alex Everett Kawilarang. Selanjutnya setelah tadi ada lagi nih sekarang RMS ya. RMS itu adalah Republik Maluku Selatan. RMS Republik Maluku Selatan. Nah, di latar belakangin apa nih si Republik Maluku Selatan? Itu gara-gara orang-orang di sana dia menolak terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Jadi dia tuh ingin tetap ada negara Indonesia Timur. Tapi ternyata negara Indonesia Timur yang lain malah mau gabung ke Indonesia. Akhirnya dia memilih untuk mendirikan negaranya sendiri. Namanya adalah Republik Maluku Selatan. Siapa pemimpin si RMS ini? Oh, jangan dulu ini nih. Kapan nih si RMS ini? Si RMS ini dilakukan pada tanggal 25 April 1950. Nah, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya ada si Robert Christopher Smokil ya. Keren banget nih, si Smokil namanya panjang banget. Nah, si Smokil ini dia sebenarnya bekas jaksa agung tuh. Dia kemudian memberontak dan sekedar info saja, Republik Maluku Selatan tuh sampai sekarang masih ada tuh sel-sel pemberontakannya, tapi dia di Belanda ya. Nah, ditumpasnya bagaimana? Sama seperti tadi, penumpasannya pakai operasi militer dan yang memimpinnya pun sama, yaitu Alex Everett Kawilarang. Seperti itu ya, yang kepentingan tadi. Oke, lanjut nih. Separatis karena sistem pemerintahan. Jadi pernah juga nih terjadi pemberontakan gara-gara tidak senang dengan sistem pemerintahan Indonesia. Siapa saja? Ada dua doang sih. Pertama PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan yang kedua ada Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, kita akan bahas nih keduanya secara langsung. Oke, dengarkan baik-baik. Oke, terakhir ada nih namanya PRRI Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan juga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Nah, dua-duanya ini dilatar belakangi oleh satu hal yang sama, yaitu ketidakpuasan daerah-daerah di luar Jawa ya, di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. Maksudnya jadi intinya mereka tuh adanya kesel gitu, ada kesenjangan pembangunan antara pusat dan juga daerah gitu, antara Jawa dan luar Jawa. Kalau PRRI terjadi tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Saprodin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya di Sumatera Barat. Kalau Permesta itu terjadi tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Pence Semual di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian di Permesta ini ada dewan-dewan tersendiri ya. Kok Permesta sih, PRRI ada dewan-dewan tersendiri. Ada Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Banteng Sumatera Barat.
Kemudian ada Kolonel Malaudin Simbolon, Dewan Gajah di Medan. Kemudian ada Letkol Pence Samuel, Dewan Manguni di Manado. Terakhir ada Letkol Balian, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Nah, ada yang lucu nih di di Pereir Permesta ini. Ternyata Pereir dan Permesta itu, Permestanya saja sih dibantu sama Amerika. Ada pilot Amerika yang ketangkap namanya Alan Pope. Nah, penumpasannya bagaimana? Penumpasannya ada PRRI Operasi 17 Agustus, kalau Permesta oleh Operasi Merdeka. Oke teman-teman, berakhirlah sudah tadi itu ya cerita sejarah mengenai gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Ada banyak kan ya, tapi ya memang saya hanya jelasin teori-teori besar atau garis-garis besarnya saja, nggak secara mendalam, karena kalau mendalam wah bisa 3 jam. Kalau 3 jam kuota saya habis buat upload ya. Kecuali kalau ada yang mau nyumbang nih ke guru nih. Aduh kasihan nih guru honorer. Bercanda. Nggak kok, nggak nyari itu, nyarinya belajar juga saya di sini. Nah, jadi intinya dari gerakan-gerakan pemberontakan tadi itu adalah upaya-upaya melepaskan diri dari Indonesia. Dan semuanya kalau kita lihat secara umum itu semua terjadi gara-gara kebaperan ya. Kusabab anu nyeri hati, kusabab ada yang sakit hati, jadinya ingin memisahkan diri dari Indonesia. Seperti itu. Nah, ini pun kejadian nih kemarin nih. Orang-orang Papua pada sakit hati, di Papuanya jadi parah. Aduh, ulah matakna lah, ulah sok ngejek-ngejek batur, ulah ngece-ngece batur. Karena ketika sudah sakit hati mah parah lah ya. Pokoknya kitanya jangan suka ngejek orang lain, dan kitanya pun jangan terlalu baperan, jangan ketersinggungan. Ya, mungkin sekian dulu ya teman-teman dari saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini tuh bermanfaat. Dan ini ada foto-foto juga nih, foto-foto tokoh-tokoh penting di pemberontakan ini. Kenapa saya selalu ada foto-foto orang-orang penting ini ya, karena memang kalau di UTBK suka ada nanyain foto siapakah ini, suka ada gitu di ulangan sejarah tuh gitu ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share juga, bagiin ya ke teman-teman kalian semua, biar saya banyak yang nonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa disintegrasi bangsa di Indonesia terbagi karena adanya 3 faktor. Yang pertama yaitu karena adanya faktor ideologi. Yang kedua karena adanya faktor kepentingan. Dan yang ketiga adalah karena adanya faktor pergantian sistem pemerintahan. Dari sini untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian mempelajari mengenai materi tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia yang ada di daerah Papua dan ada di daerah Indonesia bagian timur. Demikianlah video hari ini, video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.